aku tuh sewa kamar kecil banget, Hmm? kamar pembantu di Singapura, soalnya aku gak ada duit kan. Em, tapi semenjak OnlyFans, aku bisa beli apa aja yang aku mau. Per bulan penghasilannya nggak jauh beda lah. Kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 100 juta, tergantung luck banget. Paling tinggi sih aku dapat 300 juta per bulan. People call me a hoe, people call me lonte. Other than that, no, I don't care. Belakangan ini di sosial media sedang ramai perbincangan tentang lonte. Sayangnya, perbincangan tentang lonte seringkali diperbincangkan dengan narasi atau konotasi yang merendahkan. Banyak yang menganggap mereka sebagai individu-individu yang negatif, membawa Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, lalu kebutuhan keamanan, lalu kebutuhan sosial, lalu penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar manusia, yang mana wajib sifatnya untuk dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Kebutuhan ini mencakup seperti makan, minum, bahkan sampai kebutuhan seksual. Pada umumnya, manusia memenuhi kebutuhan seksualnya dengan pasangannya masing-masing. Namun bagaimana dengan mereka orang-orang yang belum memiliki pasangan legal atau sedang dalam long distance relationship? Hal yang paling mudah dan instan adalah memenuhinya dengan pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari undang-undang tersebut, kita dapat menarik kesimpulan batasan apa saja sesuatu bisa disebut sebagai pornografi. Minimal mencakup salah satu dari unsur berikut, yaitu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, lalu kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi. Padahal, pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kecanduan pornografi akan mengikis otak bagian prefrontal cortex. Prefrontal cortex berfungsi untuk mengatur moral, kehendak, dan pengendalian diri seseorang. Jika bagian ini mengalami kerusakan, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan suatu hal, dan mengendalikan diri sendiri dari hal-hal yang kurang baik. Belakangan ini, kita digemparkan oleh salah satu platform yang menyediakan layanan salah satunya pornografi, yaitu OnlyFans. OnlyFans adalah content sharing platform berbayar yang berbasis di London. Konten kreator di OnlyFans bisa menggunakannya untuk menawarkan video, foto, dan bahkan kesempatan untuk mengobrol satu lawan satu dengan harga tertentu. Konten yang berada di OnlyFans tidak terbatas karena peraturan dari OnlyFans sendiri tidak memberikan batasan-batasan apa saja yang harus dipatuhi dalam hal menentukan konten dari konten kreator, dan hal itu dimanfaatkan oleh sebagian besar pengguna OnlyFans untuk mencoba memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal itu bisa kita lihat dari 5 konten kreator yang memiliki pendapatan terbesar. Nomor 5 diduduki oleh Mia Khalifa, yang mana berasal dari industri pornografi. Di masa pandemi seperti ini, pengguna OnlyFans meningkat pesat. Tercatat pada Desember 2020, pengguna OnlyFans sudah
lebih dari 1 juta konten kreator, yang mana pada tahun 2019 konten kreator yang dimiliki OnlyFans hanya sebesar 60.000. Hal tersebut berbanding lurus dengan pengguna terdaftar OnlyFans. Pada Agustus 2020, pengguna terdaftar OnlyFans sudah lebih dari 50 juta. Padahal pada tahun 2019, pengguna terdaftar OnlyFans hanya sekitar 7 juta pengguna. OnlyFans menerapkan kebijakan 20% pendapatan untuk OnlyFans dan 80% pendapatan untuk konten kreator. Dari kebijakan tersebut, pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh konten kreator di OnlyFans adalah sekitar $180 per bulan. Teknologi affordance memudahkan akses. Pandemi COVID-19 ini memaksa manusia untuk karantina di rumah. Akibatnya, manusia sangat minim berinteraksi sosial dan fisik dengan manusia lain. Namun, kebutuhan fisiologis harus tetap dipenuhi. Salah satunya yaitu kebutuhan seksual, karena itu kebutuhan dasar manusia. Namun, kita tidak dapat berinteraksi. Maka, jalan yang paling mudah dan instan adalah berselancar di internet untuk mencari alternatif lain. Hal itu berkaitan erat dengan yang namanya teknologi affordance. Teknologi affordance mengacu pada potensi tindakan, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan tertentu menggunakan teknologi atau sistem informasi. Dengan adanya teknologi affordance, kita dapat dengan mudah mendapatkan hal yang kita inginkan. Contohnya adalah kebutuhan seksual kita. Network externalities sebagai faktor utama. Network externalities adalah di mana dampak dari barang atau jasa suatu perusahaan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatnya user. Hal ini juga terjadi pada situs OnlyFans. OnlyFans menawarkan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan seksual dari usernya dengan cara yang mudah, hanya dengan menggerakkan jarinya di gawai saja. Kemudian inilah yang menyebabkan user OnlyFans semakin banyak. Dan tentunya hal ini akan menarik minat dari dua sisi, yaitu sisi konten kreator yang menyediakan jasa dan dari sisi user yang ingin memenuhi kebutuhan birahinya, sehingga menyebabkan situs OnlyFans ini memiliki banyak peminat dan penggunanya terus meningkat. OnlyFans tak dianggap tabu lagi. Di era sekarang, di era post-truth, pembenaran suatu hal tidak lagi melalui sudut pandang objektif, namun cenderung ke arah subjektivitas pribadi masing-masing ataupun subjektivitas suatu kelompok. Lalu apa kaitannya dengan OnlyFans? Kaitannya adalah ketika seseorang mengkonsumsi konten dari platform tersebut, mereka akan merasakan kesenangan dan kepuasan bagi dirinya sendiri. Kepuasan dan kesenangan tersebut yang menjadi dasar pembenaran bagi seseorang tersebut, di mana pada mulanya OnlyFans yang sejatinya salah karena di dalamnya terdapat konten pornografi, namun menjadi benar karena alasan kebenaran di atas. Kesimpulan, pada akhirnya OnlyFans menjadi besar karena penggunanya yang beranggapan bahwa platform ini bukanlah hal yang tabu. Mereka menganggap ini adalah hal yang bisa memenuhi kebutuhan seksualnya dengan pengalaman baru yang berbeda. Mereka menganggap bahwa kebutuhan ini harus dipenuhi bagaimanapun caranya. Mereka berani membayar mahal untuk konten OnlyFans karena pengalaman yang diberikan kepada konsumen oleh orang tertentu. Sebagai contoh, suatu konsumen akan membayar suatu artis untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun, namun mereka tidak akan membayar tetangganya untuk menyanyikan lagu tersebut. Dan dapat disimpulkan, lagu yang sama, pengalaman yang berbeda. Dari sisi konten kreator, OnlyFans juga menjadi alternatif untuk mencari sumber pendapatan di masa pandemi. Karena menjadi konten kreator di OnlyFans tidak perlu keluar rumah, cukup bekerja dan membuat konten dari rumah, dan akan mendapatkan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan bisa memenuhi keinginannya. Pertemuan dua kebutuhan dari pelanggan dan konten kreator menyebabkan network efek yang dimiliki OnlyFans menjadi semakin besar. Ditambah dengan munculnya era post-truth, platform OnlyFans ini menjadi semakin besar dan memiliki banyak pengguna.